Ya, saya mau lanjutkan pertanyaan saya tadi ke Pak Wijaya. Pak, ini Satgas sudah dibentuk, kemudian kapan akan mulai bekerja? Ini angka pengguna atau pemain judi online terus meningkat. Baik, terima kasih. Satgas memang sudah ada arahan dari Pak Presiden. Kalau pembentukannya sedang digodok oleh Menko Polhukam. Nah, memang ada beberapa hal yang memang harus ditangani di dalam Satgas itu ada di tingkat hulu, tingkat intermediate, di tengah, kemudian tingkat hilir. Nah, tingkat hulu itu terutama ini juga tidak penting. Kominfo juga ada perannya bersama beberapa kementerian lain, seperti mungkin juga BI, OJK, Kemendikbudristek dan lain-lainnya. Itu dalam rangka tadi edukasi dan literasi. Nah, edukasi itu tidak hanya bicara masalah literasi edukasi di bidang video online, tapi juga edukasi secara luas, literasi digital, termasuk literasi finansial juga. Karena itu penting juga, karena orang terjebak dalam judi online karena dia merasa juga tadi ada judi online, Mas Yudi mengatakan juga terkena juga pinjaman online. Karena itu udah kayak dua mata uang saling berdekatan. Oleh karena itu perlunya ada literasi finansial supaya orang juga pandai-pandai memilah dan milih mana produk-produk finansial yang secara digital juga bisa dimanfaatkan tidak hanya untuk judi tapi untuk kegiatan produktif lain. Oke. Nah, di sisi lain juga ada kegiatan di tingkat intermediate. Nah, ini yang penting. Di sini kalau terkait judi online ini tahapannya adalah dalam bentuk tadi pemutus akses atau blokir. Nah, di sini melibatkan jelas pertama pemutusan tadi pemblokiran, kedua juga ada identifikasi nomor rekening dan nomor handphone yang terlibat, dan ketiga memperkuat sistem keamanan elektronik. Oke. Nah, terakhir di sisi hulu di hilirnya itu adalah penegakan hukum. Di sini melibatkan aparat kepolisian dan kejaksaan atau aparat penegak hukum, termasuk upaya penegak hukum pidananya dan juga pemberian sanksi administratif. Oke, ini kalau kita bilang agak terlambat nggak sih Pak? Karena kan angkanya sudah cukup signifikan nih peningkatannya. Agak terlambat nggak sih Satgas ini kemudian baru bekerja sekarang? Sebetulnya kalau bilang terlambat tidak, karena di tahun lalu pun kami juga, Kominfo juga banyak melakukan pemblokiran. Semakin kita intens, pihak sana sindikasi makin merasa bahwa ini perlawanan mereka melakukan. Nah, disinilah kami melihat bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri saja, kita harus secara sinergi. Dan tidak ada kata terlambat untuk kebaikan. Itu, Mbak. Oke, baik. Saya mau beralih ke Pak Nasir. Kalau dari PPATK sendiri Pak, hasil penelusurannya, ini kan pastinya ada transaksi ya, dan ada nomor rekening yang kemudian saling bertukar begitu ya antara pemain judi dengan judi online. Nah, dari data yang PPATK kumpulkan, ini dananya lari kemana Pak? Ya, terima kasih Mbak Putri dan teman-teman di studio ya, maupun pendengar TV One. Jadi memang kegelisahan Bapak Presiden ini harusnya menjadi kegelisahan kita semua ya. Dan itu memang trennya meningkat tajam terus ya. Dari tahun misalnya 2021 itu masih 57 triliun, di 2022 itu melonjak menjadi 80 triliun lebih. Sekarang 2023 327 triliun, dan di triwulan pertama tahun 2024 ini aja sudah transaksinya hampir sudah 100 triliun. Jadi luar biasa ya peningkatannya. Nah, jadi kembali ke pertanyaan Mbak Putri tadi. Iya, ini dananya ini lari kemana? Apakah ke luar? Banyak, masih berputar di Indonesia? Banyak yang lari ke luar negeri, dan kerjasama PPATK dengan kepolisian itu sudah banyak mengungkap jaringan-jaringan internasional ya. Para pelakunya dan uang hasil kejahatannya itu juga sudah banyak disita untuk kepentingan negara. Ya, apa yang sudah dilakukan PPATK? Nah, kami melihat gejala ini kan sudah sejak lama ya, dan sudah sejak lama juga dari laporan transaksi keuangan mencurigakan yang disampaikan oleh para pihak pelapor itu kami tindak lanjuti dan juga disampaikan kepada penyidik ya. Cuman memang banyaknya laporan transaksi keuangan mencurigakan, lalu kemudian hasil analisis yang kita sampaikan kepada penegak hukum itu, dan itu juga sudah banyak ditindaklanjuti, itu serasa kurang banyak itu apa yang dihasilkan ya, karena memang pelaku dari kejahatan itu sendiri maupun demand dari masyarakat kita sendiri itu juga sangat tinggi Mbak Putri. Jadi ya
seolah-olah apa yang kita lakukan begitu besar tadi itu kurang tampak gitu ya. Iya. Tadi kita lihat Kominfo juga sudah ribuan situs yang ditutup ya. OJK sudah banyak rekening Sudah yang jutaan tuh diblokir kata kan. Sudah jutaan. Oh, bukan iya, iya. Jutaan, ya. Nah, PPATK juga sudah banyak memblokir rekening dan menyampaikan hasil analisisnya. Nah, saya berharap ya ini bukan hanya masalah Kominfo, OJK, PPATK, tapi ini menjadi masalah kita semua sebagai anak bangsa. Karena kalau satu persatu yang menyelesaikan ini nggak akan selesai-selesai ini. Ya. Ya kan? Jadi memang harus Akan bekerja terus sama. bertumbuh korban-korban seperti Mas Yudi tadi. Dan yang paling miris ya kalangan menengah ke bawah ya. Iya, jadi dari data yang kita lihat itu 80% dari pelaku judi online itu adalah orang-orang yang bertransaksi di bawah 100.000. Oke. Dan yang main judi online ini rata-rata ibu rumah tangga, pelajar, Rentan usianya, oke, pelajar. mahasiswa, ya, buruh. Jadi kalangan-kalangan yang tingkat pendapatannya itu sangat rendah. Oke. Dan ini sangat mengganggu ya kesejahteraan kita rakyat Indonesia. Oke, Karena sangat misalnya ya uang 100.000 itu kan harusnya bisa membeli susu anaknya. Ya. Ya Mas Yudi ya. Ya. Lalu kemudian katakanlah 50.000 dimainkan judi online, itu bisa beli apa? Malah kalah. Kalah lagi kan? Uangnya hilang. Berhutang lagi. Ya. Oke, nah ini mengganggu kesejahteraan sosial nih. Mas Yanuar, apa yang menyebabkan masyarakat kita seperti itu? Ini udah jelas kalah lagi tapi tetap juga main, dan apakah nanti bisa diberantas judi online ini? Oke, pertama gini ya, kita harus sadari bahwa setiap manusia itu kan ingin sejahtera. Ya. Untuk mencapai kesejahteraan itu kan ada pakai produktivitas, kalau berdasarkan teori ekonomi ya, ada berdasarkan produktivitas, ada berdasarkan nilai investasinya atau wealth management. Nah, kalau untuk orang-orang kalangan menengah ke atas, mereka iklimnya itu kan di wealth management. Jadi artinya bahwa kalau kita lihat sebetulnya kenapa sih di Indonesia ini kayak nggak ada krisis gitu. Padahal kalau kita lihat misalnya sejak krisis 2008, rupiah kita tuh krisis 2008 di 10 ribuan, Iya. sekarang kan udah ada di 16.000, Iya. itu udah 60%. Kalau dilihat inflasi kita tahun ke tahunnya betul 4%. Tapi kan kalau tahun sebelumnya 4%, tahun berikutnya 4%, 4% dari 4% kan terus meningkat. Nah, banyak orang di kalangan menengah ke atas dia mengatasinya dengan investment. Makanya kan investment kita bagus, suku bunga surat utang kita juga di angka 6%-an. Gitu. Nah, untuk yang ke bawah ini, kecenderungan kan sebetulnya gaji tidak linear. Linearnya dengan apa? Inflasi tahunan. Tapi kalau kita ngomong harga, dengan konsumsi kita kebanyakan juga datangnya dari importir, misalnya impor pangan, yang itu juga berdampak kepada harga pangan, impor energi, berdampak ke harga BBM, itu kan mengalami yang namanya juga sebetulnya negatif secara real. Nah, di situ kemudian muncul tuh, bagaimana caranya saya mengatasi ini? Ini yang kemudian muncul juga yang namanya underground economy. Ekonomi-ekonomi yang sebetulnya underground, tidak di permukaan, tapi nilainya besar. Nah, kalau ini semakin besar, ini sebetulnya alert, sinyal penting. Jadi kalau kita sekarang lihat misalnya pidato presiden terpilih tadi, mengatakan kita harus mengatasi kemiskinan struktural, inilah kemiskinan struktural. Jadi kenapa? Karena orang hidupnya tidak terstruktur. Ya. Karena yang strukturnya tidak bisa mengatasi yang namanya kesejahteraan. Bahkan kecenderungan begitu dia mencari solusi lain menjadi kemiskinan. Nah, 3 underground ini yang tinggi ini kan 3 nih. Yang kita bicarakan hari ini judi online, tadi Pak Menko Polhukam mengatakan 300 triliun 2023. Judi, tadi judi online ya. Kemudian pinjol, menurut OJK outstandingnya artinya yang belum dibayar ya, bukan dari perputaran. Kalau ini kan dari perputaran. Kalau data OJK yang mengatakan pinjol yang fintech legal nih, yang betul-betul izin dari OJK. Kita belum ngomong pinjol ilegal nih. Yang pinjol legal sendiri data OJK 2024 di sekitar 59 triliun outstandingnya, orang yang belum bisa bayar. Nah, yang ketiga sebetulnya prostitusi online. Nah, kalau kita jumlahin, nih yang 300 nih,
yang judi online. Prostitusi online salah satu riset salah satu media ekonomi 1 triwulannya 90 triliun, judi online 100 triliun. Beti kan beda-beda tipis. Ya kan bedanya cuma 10 triliun. Outstandingnya ke pinjol. Pak Nengah tadi Pak mengatakan bahwa rata-rata yang pendapatannya di bawah 100 ribu. Jadi ini kalau di kembar siamnya 3 nih. Di tengahnya pinjol, ke kirinya dia ke judi online, ke kanannya dia ke prostitusi online. Tapi bayangin Mbak, kalau kita hitung 300 dari judi online, ya 300 dari prostitusi online anggap saja, kita nggak tahu berapa perputaran dari pinjol, karena kan yang ketahuan yang dikemukakan outstandingnya. Uang beredar kita aja, GDP kita, uang beredar 2023 20 ribu triliun. Berarti 5%, 7% underground ekonomi. Nah jadi kalau menurut saya, betul kita bisa mengatasi servernya kita babatin. Tapi kita tidak bisa mengatasi persepsi orang tentang kesulitan hidup. Jadi menurut saya, ini sebetulnya alert bahwa kita memang harus segera memperbaiki struktur ekonomi kita. Kita jangan biarkan orang hidupnya, kerjanya nyari kerjaan. Jadi karena nggak ada kerjaan sambil nungguin mungkin ya, nungguin di kantor karena kerjaan juga udah nggak ada tapi belum dipecat, mulai masuklah ke judi online. Ya, mencari peruntungan. Kan anak SD, anak segala macam yang tadi dikatakan oleh Bapak dari Kominfo, nempel ke aplikasi-aplikasi karena kan modelnya sekarang algoritma kan. Saya yakin Mas Yudi ini pasti akan muncul terus karena algoritma dia sudah terdetek pemain gitu. Misalnya pelajar gitu, dia punya algoritma seneng juga main, mungkin belum main tapi seneng juga googling misalnya hal-hal yang terkait dengan underground, di target, dia akan kena terus gitu. Nah begitu kena, mungkin tadi awalnya iseng, bahkan tadi saya dengar waktu kita sebelum on air, 5.000 saja bisa, kemudian dapat dulu. Nah iming-imingnya kan dapat dulu nih. Berikutnya, kalau orang main di saham misalnya, dapat margin, di sini dapatnya bonus koin. Padahal itu kemudian akan mengakibatkan dia terjebak kepada yang berikutnya, pinjol online. Oke, jadinya Jadi kalau menurut saya, ini sebuah gambaran utuh sebetulnya kalau kita ingin gambarkan. Bahwa sebetulnya perekonomian kita tidak baik-baik saja, walaupun kelihatannya baik. Jadi kalau Anda kelas menengah atas, mungkin Anda tidak terlalu melihat konteksnya. Anda mendapatkan gain di pasar keuangan yang itu adalah ground ekonomi, ekonomi di permukaan. Tapi kalau yang di bawah dia bermain di underground, jadi boro-boro dia mengatakan bahwa rupiah saya jatuh gitu. Kalau dia yang jadi masalah adalah sifat spekulasi itu bukan, kan gini Mbak, manusia itu punya sifat spekulasi, punya sifat judi. Kata orang kalau spekulasi itu masih ada yang namanya logikanya. Kalau judi udah nggak ada logikanya. Kalau orang-orang manajer investasi jualannya underlying. Jadi kalau misalnya mau beli saham, beli obligasi, kan ada underlyingnya. Judi nggak ada underlyingnya. Tapi sekarang kalau misalnya kita mau mengatakan kepada kalangan di bawah kita, ini nih, kamu salah nih. Karena ini udah judi. Nah menurut saya perlu ditemukan satu konsep juga yang jelas. Literasinya kayak gimana. Menurut saya mungkin kita perlu belajar dari sukses story BKKBN dulu. Bagaimana BKKBN dulu punya sebuah komunikasi yang langsung ke desa, 2 anak cukup itu. Itu menurut saya pemain pentingnya adalah kemampuan meramu komunikasi yang tepat. Nah jadi kalau menurut saya, sekarang nih pemerintah di Satgas ini juga harus menemukan komunikasi yang tepat. Untuk model seperti BKKBN yang mengedukasi ke bawah, bagaimana Anda tidak terjebak di 3 kembar siam underground ekonomi. Baik. Ini... Karena Anda akan yang menderita Anda sendiri. Ya kan? Bayangin ya, kalau kita ngomong 300 sendiri, itu udah hampir sama dengan nilai subsidi BBM. Nah ini gitu ya, jadi artinya itu yang menurut saya yang harus diperbaiki. Jadi sisi edukasi harus diperbaiki, enforcement harus dilakukan. Sisi lain ya kita harus segera bertobat, memperbaiki struktur ekonomi kita. Mungkin salah satu cerita dari Mas Yudi juga bisa menjadi edukasi juga untuk masyarakat. Nah tidak hanya di Indonesia, ternyata server judi online ini juga berada di luar negeri. Nanti kita akan bahas seberapa banyak sebenarnya server luar negeri yang masuk ke Indonesia dan yang menyebabkan kerugian hingga ratusan triliun. Sesaat lagi Indonesia Business Forum akan kembali.